Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel kita. Hari ini saya akan wawancara eksklusif dengan guest star yang sangat-sangat spesial. Siapa dia? Langsung aja, ini dia orangnya nih. Wah, aura kegantengannya udah terpancar belum ya? Ya ganteng cowok, kalau cewek cantik lah. Oke, how are you sir? Always api-api wae. Api lain. Nah, aku akan mewakili teman-teman di luar sana yang punya beribu pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung ke Mr. B. Ini bentar lagi holiday season ya, dan udah pasti Brilliant bakalan rame banget. Insya Allah, amin. Nah, apa sih sebenarnya menurut Mr. B sendiri bedanya Brilliant itu dibanding yang lain? Apa keunggulan materi-materinya kah? Ataukah kita punya hal-hal spesial yang lain? Gimana kira-kira Sir? Oh gitu. Ini gue pegang ya? Boleh. Jangan digigit ya. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga udah ada kesempatan buat wawancarain Mr. B. Di sini Mr. B cuman mau bilang salam sejahtera buat agama lain juga, salamnya. Terus Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam, dan Rahayu buat orang Jawa. So many question ya. Banyak pertanyaan. Kenapa Brilliant seperti ini, dan seperti ini. Nggak ada spesial sebenarnya buat kita. Dan saya pribadi pun tidak pernah menganggap kita itu lebih baik daripada tempat lain. We same. Di kampung Inggris tuh saya bisa bilang sama, atau bahkan hampir sama, atau bisa bilang sama dah. Kenapa? Karena alumni lembaga ini ngajar di sini, alumni lembaga ini ngajar di sini, jadi semua sama. Menurutku itu sama. Programnya juga sama. Mungkin bedanya pengolahannya, gitu. Dikemasnya, packagingnya seperti apa. Itu aja sih yang menurut aku ada beda. Bukan dari pribadi manajemen kita, tapi yang merasa membedakan adalah para customer kita. Oh, di Brilliant tuh bedanya ini. Oh, tapi secara manajemen menurut Mr. B pribadi sama, karena kita pun juga mengadopsi program-program yang ada di Pare. Dan Pare itu tidak ada program atau saya bilang nggak bisa disamakan dengan di luar Pare. Mungkin di sekolah kalian atau mungkin kayak di kampus kalian itu beda. Jadi di Pare itu sistemnya sama aja. Balik lagi ke personal studentnya. Kamu niat belajar ya masuk program, kalau nggak niat belajar ya kamu bolosan dan sebagainya. Cuman yang secara pribadi aku bikin lembagaku kesannya beda adalah satu adalah service. Kita berusaha untuk menservis customer semaksimal mungkin. Makanya kita buka sampai berapa jam, hampir 25 jam mungkin ya. 1 jamnya untuk goib. Nggak bercanda. Jadi kita bener-bener yang servisnya beda. Kita mengemas servis itu beda karena kenapa? Karena saya lihat dari sejarah-sejarah kenabian atau Rasulullah SAW, orang-orang yang terpilih dari Allah itu orang yang selalu mengabdikan dirinya untuk menjadi pembantu. Ini yang harus dipahami, karena sebelum aku ngurusi lembaga juga aku belajar banyak bisnis di luar Pare. Mereka selalu bilang bos terbaik di dunia adalah leader, bukan bos. Dan leader terbaik di dunia adalah mereka adalah seorang penservis, pembantu bahasa jeleknya. Kok bisa? Iya, karena mereka harus membantu siapa aja. Jadi kita harus mendedikasikan diri kita, bukan aku adalah bos, aku adalah leader, bukan. Tapi kita harus menservis, kita harus mendedikasikan diri kita adalah membantu siapapun. Oke. Gitu. Nah, talking about boss. Nah, jarang aku melihat seorang boss atau owner atau founder yang benar-benar penampilannya tuh casual banget. Biasanya kan yang pada umumnya kita lihat kemeja rapi, celana kain panjang hitam, sepatu yang mengkilatnya tuh udah nggak bisa lagi aku ungkapkan dengan kata-kata. Nah, coba deh di shoot. Lihat, ini hanya dengan kaos oblong dengan aduh jangan biasa aja dulunya. Nah, ini dia ini kenapa, apa sih yang membuat Mister itu, apa memang ini stylenya dari sononya udah kayak gitu, atau Mister merasa aku sama aja dengan yang lain jadi nggak ada yang perlu diubah gitu. Oh gitu. Oh ya. Kalau kita bicara style, setiap orang tuh punya figur. Ya, kamu pakai jilbab yang model seperti ini, oh itu kan juga kamu ada figur ke depannya. Dan setiap style tuh membawa pribadi orang itu sendiri. Ya, kalau pribadi aku punya figur almarhum Bob Sadino, beliaunya. Tapi sebelum itu pun juga stylenya Mr. B juga selalu seperti ini. Yang membawa style kalau pribadiku secara entrepreneur adalah bedanya gini ya. Lo anak orang kaya apa anak kaya? Kalau anak orang kaya berarti yang kaya orang tua. Biasanya kalau anak orang kaya, dia stylenya tuh terlalu berlebihan menurutku. Dia minta fasilitas ini, itu dan sebagainya. Tapi kalau kamu anak kaya, kamu mendeskripsikan dirimu sendiri yang kaya tanpa ada
modal dari orang tua, apa ada backupan dari orang tua, kamu berbisnis berawal dari nol banget, dari minus banget, itu akan membawa style kamu yang lebih santai. Karena beberapa aku punya teman bisnis tuh, mereka orang kaya-kaya, lebih kaya banget, pokoknya top. Itu mereka malah HP aja jarang pakai Android menurutku, standar biasa. Dia pakai HP sederhana, kaosnya biasa aja, tapi dia yang ditunjukkan bukan perform covernya, tapi inner beauty personalnya. Jadi mereka punya sesuatu atau kecantikan atau sesuatu yang menarik di dalam dirinya untuk orang lain tuh bisa tertarik. Jadi itu, jadi pemahamanku, I'm never change my style, but I change my mindset to be better. Karena kalau kita merubah style kita tapi tidak merubah pola pikir kita lebih baik, itu innocent menurutku, omong kosong dan sama aja, dan cuman bisa bercover sok aja kita gini, padahal nihil, dalamnya kosong. Dan aku lihat beberapa leader-leaderku, mereka yang bimbing aku bisnis, mereka penampilannya sederhana banget karena mereka punya kualitas B. Jangan pernah lihat penampilan orang, yang kita lihat adalah skill dia gimana. Itu yang membuat aku selalu seperti ini. Jadi ya ngapain sih kita pakai style-style kayak di mall aja. Lihat aja di mall, banyak orang stylenya bagus, berdasi, apa ujung-ujungnya makan patungan bayarnya, ya kan? Tapi kan aku lihat pernah nggak kayak gitu? Ya dulu lah pernah ya, kayak gitu kan. Tapi sekarang aku lihat di mall ada orang bos itu kelihatan dia pakainya sendalnya jepit gitu ya, swallow mungkin gitu. Tapi dia itu yang bayar malahan gitu. Sedangkan yang lingkungannya tuh pakainya rapi-rapi, dia cuma ikut makan doang, nimbun nggak ikut bayar gitu. Jadi penampilan tuh biasanya menunjukkan sesuatu gitu. Tapi Mr. B realize nggak sih, sadar nggak sih kalau Mr. B itu salah satu daya tarik member di Brilliant, Ci? Nah, kalau itu mah sudah dari haknya Allah ya, jadi nggak bisa kita ngindar juga nggak bisa kalau itu. Bukan sombong, ini memotivasi Ul. Oh iya. Iya, lah inilah kalimatnya. Banyak orang, aku ada masukan buat kita yang nonton video ini ya. Ciri-ciri orang kaya, dia punya mental kaya. Mental kaya itu adalah ketika dia melihat orang lain sukses, dijadikan sukses orang lain itu motivasi dirinya. Itu mental kaya. Tapi kalau mental miskin, ada orang sukses langsung dijadikan gosip. Wah pesugihan, wah dia itu pewaris, wah dia gini dan sebagainya lah. Ini menarik nih. Karena aku tuh selalu dengar rumor bahwa banyak di luar sana yang membicarakan apa sih yang bikin Brilliant itu kok rame banget. Padahal secara materi umumnya kurikulum Kampung Iris itu sama aja ya. Dan ada yang bilang kalau kita itu ada pesugihan. Emang bener? Enggak ada juga kali. Pesugihan kita itu cuman sama Allah. Minta sama Allah, ngajinya sama Allah, ibadahnya sama Allah, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena di firman-Nya Allah udah jelas, siapa yang mendekatkan diri kepadaku, aku akan menjamin dunia akhiratnya, kebutuhannya, keselamatannya akan aku jamin. Jadi ya kita dekatkan diri aja sama yang nyiptain kita. Jadi gak ada yang namanya tuyul. Gak ada, justru tuyul bisa gak masuk ke Brilliant. Ya benar. Dia bisa masuk ke Brilliant, daftar dulu ke Miss Muji registrasi. Oke, buat tuyul di luar sana kalau pengen daftar silakan langsung hubungi Miss Muji ya. Jadi nggak ada, jadi ya? kayak gitu tuh nggak ada. Kenapa Brilliant tuh ada program yang namanya religious meeting, dan alhamdulillah insya Allah akan diikuti dari tempat-tempat lain juga. Religious meeting itu program semua agama pada hari Senin dan Kamis itu wajib mengikuti itu. Yang Muslim dengan grup Muslim, yang Nasrani dengan Nasrani, yang Hindu dengan yang Hindu, yang Buddha dengan yang Buddha, dan itu pun harus dilakukan setelah after Isya. Itu wajib. Ya, kalau kamu mau berpikir kita ada pesugihan atau apa, lihat aja aktivitas kita. Kita lebih condong mendekatkan diri sama Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, gitu, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya kita di situ aja, dan kita mintanya bukan ke manusia atau ke makhluk lain, ya kita minta sama siapa yang menciptakan kita. Itu aja gitu. Oke. Nah, tadi itu kita berbicara tentang religious meeting. Nah, ada lagi ini salah satu identitas dari member Brilliant, yaitu baju lurik. Apa sebenarnya tujuan dan alasan Mr. B itu bikin rule bahwa setiap Senin Kamis anak Brilliant itu harus pakai baju lurik? Apa ya, karena prinsip pribadi Mr. B sendiri ada 3 prinsip. Yang Mr. pegang itu ada 3 pilar. Pertama, spiritual religius. Itu harus ada di setiap human, setiap manusia. Dia harus punya spiritual religius. Kalau kalian kan selama ini aku perhatikan cuman punya religius, agama, tapi tidak didasari dengan spiritual. Apa sih spiritual itu? Semangat untuk beragama. Lah kalau kamu mengaku memeluk satu agama tapi tidak punya semangat, itu yang membuat iman kamu naik turun. Makanya banyak orang bilang, Mister kenapa ya iman saya naik turun, kadang sholat kadang enggak? Karena spiritnya enggak ada. Makanya Mr. B punya prinsip yang aku adopsi ke anak-anak, yang aku aplikasikan ke saudara-saudaraku yang di sini, di member-member Brilliant. Kita harus punya spiritual religius, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya yang namanya nasionalisme.
kita ini tinggal, hidup, lahir, dan insya Allah mati di tanah Ibu Pertiwi, Indonesia. Ya kita harus bernasionalis dong. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama satu dengan ini salah, tidak boleh. Di Brilian benar-benar harus bernasionalis banget. Karena every morning kita ada Indonesia Raya bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, ada Pancasila yang selalu diucapkan tiap pagi. Yang selanjutnya kita ada yang namanya culture. Jadi 3 pilarnya yang Mister pegang di prinsip Mister. Culture. Kita ada di daerah mana sekarang? Jawa. Ya udah, nggak peduli kamu dari Kalimantan, Papua, Sumatera. Ketika kamu harus di Jawa, ya kamu harus mengenal yang namanya budaya Jawa. Berawal dari pakaian. Gitu. Kedua, kenapa kok aku hidupkan pakaian lurik? Supaya kanan kirinya Brilian ini bisa berjualan itu juga, Jadi UMKM-nya bisa hidup. Dan itu pun juga mereka beli baju itu bukan di Brilian. Brilian tidak menyediakan baju lurik, tidak. Makanan, laundry, sewa sepeda itu semua kita kasih ke warga. Karena prinsipnya Brilian itu ada punya satu prinsip batu bara. Apa itu batu bara? Barang Tuhan dibagi rata. Jadi ketika kita berbisnis dimanapun tempat kita berada, kita harus menggunakan prinsip batu bara. Barang Tuhan dibagi rata.